Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa dengan NIM 2005 1260 2020 dari kelas BECA. Pada pertemuan ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang perorganisasian. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama ada definisi organisasi atau perorganisasian. Perorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan organisasi. Didefinisikan sebagai proses perorganisasian struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Hasil dari perorganisasian adalah struktur organisasi. Secara konseptual, ada dua batasan yang perlu dikemukakan, yakni istilah organization sebagai kata benda dan organizing atau perorganisasian sebagai kata kerja, menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Selanjutnya kita masuk kepada peranan perorganisasian. Penggunaan secara tertib menekankan tercapainya tujuan sistem manajemen dan membantu manajer selain membuat tujuan menjadi jelas, tetapi juga menjelaskan sumber daya mana yang akan dipergunakan untuk mencapainya. Banyak hal yang diperoleh apabila perusahaan melakukan perorganisasian dengan tepat, yaitu yang pertama, perorganisasian dapat menciptakan dan memelihara hubungan di antara semua sumber daya. Hubungan organisasi dengan menunjukkan sumber daya mana yang harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, kapan, di mana, dan bagaimana menggunakannya. Yang kedua, perorganisasian dapat membantu manajer dalam mengulangi kelemahan yaitu biaya tinggi, seperti duplikasi kegiatan dan sumber daya organisasi yang tidak terpakai secara penuh. Yang ketiga, perorganisasian memiliki peran untuk meningkatkan keterampilan manajerial agar sesuai dengan kebutuhan sistem manajemen yang sedang berjalan. Yang terakhir, perorganisasian dapat mendorong dan menciptakan iklim organisasi yang lebih kondusif dalam sistem manajemen, baik secara keseluruhan maupun parsial. Untuk selanjutnya, kita masuk ke tujuan perorganisasian. Tujuan perorganisasian adalah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Berikut adalah beberapa tujuan dari perorganisasian tersebut. Yang pertama ada membantu koordinasi tetapkan unit kerja secara terkoordinasi sehingga tujuan koordinasi dapat dicapai dengan mudah dan efektif. Yang kedua, memperlancar pengawasan dukung pengawasan dengan menunjuk anggota manajer yang kompeten di setiap unit organisasi. Oleh karena itu, sebuah unit dapat ditempatkan di seluruh organisasi sedemikian rupa, sehingga tujuan kerjanya dapat tercapai bahkan di posisi yang berbeda. Selanjutnya ada memaksimalkan manfaat spesialis membantu seseorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu. Yang keempat, menghemat biaya pertimbangan tentang peningkatan efisiensi. Yang kelima yaitu meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia setiap karyawan di antara unit-unit kerja, dapat bekerja secara kompeten, mengurangi kebosanan, mempromosikan perasaan saling menderita, dan mengurangi pendekatan materi. Manfaat dari perorganisasian. Proses perorganisasian dapat dilakukan dengan melalui 6 tahapan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan perorganisasian, yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi, yang ketiga, melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih terperinci, yang keempat, mengalokasi sumber daya yang tersedia, yang kelima, memberikan arahan-arahan dan tugas-tugas, dan yang keenam, mengevaluasi atas dasar hasil dari strategi perorganisasian yang telah dilakukan. Baik, untuk materi yang terakhir kita akan masuk pada langkah-langkah perorganisasian. Menurut Stoner 1996 yang dikutip dari Nadia Sume blogspot.com, langkah-langkah dalam proses perorganisasian terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu merinci seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, dan yang kedua membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan secara logis dan memadai dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, mengkombinasi pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisme dalam satu kesatuan yang harmonis.
Dan yang kelima, memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.